truk Toyota 14B engine-nya. 3750 cc. 3750 cc Om. Ya. Saya bahkan tidak tahu ini Om. Kemudian nih yang spesial, kalau biasanya per case itu cuma satu, ini Iya. dibikin jadi dua. Jadi dua. Di medan off-road itu rata-rata peleknya dirubah menjadi sistem bedlock ya. Ya, Ini rahasianya. Jadi tidak menggunakan lagi per daun standar FG. Dan selain itu satu Om Pri, kelebihannya. Apa, Om? Menurut saya ini kelebihannya. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan tekan bel notifikasinya ya. Halo teman-teman off-roader, kembali lagi di channel saya di Priwardana Adventure Channel. Dan sekarang kita berada di Amang Badul Garage. Di sini Amang Badul sudah mendiri Thanos di sini tempatnya. Thanos bermesin truk 14B, dan sekarang kita juga akan mendirikan Thor. Nah, di sini saya tidak sendiri. Saya bersama Om Bob. Nah, ini dia Om Bob. Hai, Apa kabar? Baik Om. sehat bro. Salam off-road, sehat selalu. Salam off-road, go. Jadi gini Om. Ya. Jadi kemarin kan kita sudah berbincang-bincang tentang Thanos, dan kita di sini minta bantuan Om Bob juga, di mana kita membangun satu mobil itu tidak sembarangan, dan kita perlu masukan-masukan dari teman-teman yang sudah ahlinya, termasuk Om Bob, operator senior. Jadi Om, nantinya ini Om, Thor kita ini bagaimana Om? Mungkin Om Bob lebih mengerti bagaimana kedepannya nanti Om. Ya. Oke Om Bob, silahkan Om Bob. Makasih Om Pri, kita coba review. Hari ini kita coba review ini, kalau saya sebut ini namanya akad nikah antara mesin truk Toyota 14B dengan Toyota Hardtop. Oke, Ya siap. teman-teman, tapi masih satu keluarga Toyota yang akan dibangun oleh ini ownernya langsung Om Siap. Pri ya. Ini Om Pri langsung ownernya, nanti ini disebut namanya, dikasih nama Thor. Thor, ya. Ya, salah satu tokoh pahlawan di Avenger, Om, ya. Avenger. Avenger Oke, juga. yuk kita lihat spesifikasinya. Dari mana dulu Om? Dari Ya dari engine lah, engine dulu. Engine dulu ya. bisa dilihat sini. Nah, Nah, ini ada Mr. Undu. Mister Undu. Oh, ini Mekanik kita, Om, ya? mekanik muda Oh, mekanik muda. yang Saya hello dulu, Nduk. Saya hello dulu. hello dulu ya, bisa diandalkan nih Iya. karena ini Ah, project ke dua atau ketiga ya, karena di sebelahnya juga nih, di sebelahnya juga ini ada sapi gila di sebelah. Sapi gila. Speknya sama, tapi kita hari ini kita review untuk Thor dulu Thor ya. dulu, Om, ya. Nah, jadi engine-nya ini engine yang biasa dipakai oleh angkutan umum, angkutan barang ya, itu truk Toyota 14B engine-nya. Ini serinya bisa dilihat sini. Sini Om ya. Ini lihat mereknya. Nah, Toyota 14B. 14B di sini. Dia ini direct injection, direct. Jadi bukan nggak pakai busi pemanas, tapi dia sudah menggunakan namanya pompa, walaupun belum memakai ISU ya, ISU. Nah, ini 3750 cc. 3750 cc Om Ya. Saya bahkan tidak tahu ini Om. Cc-nya berapa? 3750 cc. Ah, Ini bisa dilihat teman-teman ya. Ini mulai dirakit, ini Undu mulai merakit alternator. Ini nanti ini ada pakai pulinya juga nih harus dimodif teman-teman ya, dimodif. Ini pulinya kita pakai puli truk, bisa ambil dari Mitsubishi Canter lah, atau truk yang lain-lain bisa. Siap. Untuk dipasang di pulinya, karena nanti ini menggunakan alternator, menggunakan pompa power steering, menggunakan AC juga. AC-nya diambil dari apa ini, Toyota Sigra ya, Agia ya, kompresornya AC-nya nanti dipakai. Kemudian ini lanjut ke belakang sedikit, ini ada transmisi. Ini transmisinya Toyota
hardtop tapi yang seri diesel. Seri diesel. Seri dieselnya ini BJ60. Kemudian dia memakai transfer case Toyota FJ 40. Siap. Nanti akan dipasang nih di bawah PTO. Bagian PTO nanti akan dipasang. Kemudian nih yang spesial, kalau biasanya tongkat transfer case itu cuma satu, ini Iya. dibikin jadi dua. Jadi 2. Ya, dibikin dua. Jadi dia ada 4 WD, ada 2 WD low, dia bisa langsung. Kemudian dari dari 2 WD biasa menjadi high. Jadi bisa langsung cepat perpindahannya ya. Jadi nanti ditambah lagi dengan tuas PTO ya Om ya? Iya, pasti. Berarti Karena 4 ini- dong Om di sini nanti Om? Ini ada 4 tuas selain transmisi ya. Nanti ada 4 tuas. Ini lanjut. Oke Om, kesini lagi Om. Ini gardan. Nah ini kenapa kita bilang ini akad nikah. Ya. Ini perkawinan walaupun satu keluarga Toyota, tapi dia memiliki jenis mobil yang berbeda. Ini kan Toyota Jeep. Dia menggunakan ini FJ40 Toyota hardtop ya, depan belakang. Ya. Nah, depan belakang. Kemudian ini bisa dilihat dulu nih. Untuk menaikkan engine ke atas sasis kita menggunakan ban sudah disiapkan. Ini bannya badak ekstrim, tipenya badak ekstrim Accelera. Kemudian menggunakan ukuran 35 kali 10,5 kali ring 15. Oke. Peleknya bedlock, Siap. Daytona bedlock. Siap. Ya, itu ke 4 Oke, Om, roda. saya ada satu pertanyaan Ya, Om. ya. Kenapa kita harus menggunakan bedlock? Mungkin ini ada juga pertanyaan dari rekan-rekan off-roader lainnya. Oke. Kenapa di medan off-road itu rata-rata peleknya dirubah menjadi sistem bedlock ya? Atau ini ring. Ring ini kan fungsinya menahan apabila ban ini dikempeskan sesuai dengan medan yang akan kita tempuh, itu harus kita ukur bannya tidak seperti normalnya rata-rata antara 25 PSI. Kalau dia pakai pelek bedlock itu bisa sampai turun sampai 10 PSI. Nah, gunanya di apa? Di medan berbatu yang ban bisa kehilangan traksi, berarti tekanan angin harus diturunkan. Berarti ini bisa sampai 10 PSI ya Om? Bisa. Ya? Kita kempeskan. Bisa. Nah, ini fungsinya Nah, menggunakan bedlock. menggunakan ring ini supaya tidak bannya lepas dari kelas. Oke, siap Om. Ya, itu Mungkin yang kemudian lain lagi, Om. Kemudian Om. ini rancangannya untuk Toyota hardtop ini. Depannya kan asalnya sistem pengeremannya tromol. Nah, ini kita ganti pengereman sistem disc brake untuk nantinya keempat roda, depan dan belakang. Ya. Kemudian gardannya ini menggunakan rasionya 488 dari Yukon. Kemudian akan dipasang nanti RB locker. Sistem suspensinya untuk belakang. Belakang ini menggunakan masih tipe konvensional. Tipe konvensional suspensionnya memakai per down. Tapi ini ada istimewanya nih. Jadi kita buka ya. Kita buka Om. Kita buka aja, Om, di sini, Om. ini rahasianya. Jadi tidak menggunakan lagi per down standar FJ40 atau Toyota hardtop, tapi menggunakan per, kita ambil dari L300. Ya, L300 diesel, bisa bensin, bisa yang pickup. Jadi ini diambil. Kenapa, teman-teman? Ternyata setelah kami uji coba di medan off-road, per down yang untuk ukuran L300 ini, Mitsubishi ya, keluaran Mitsubishi ini ternyata lebih mumpuni elastisitasnya maupun juga daya redamnya. Yaitu untuk sasis masih menggunakan FJ40 Toyota hardtop. Tapi untuk bagian belakang nanti ini modelnya bisa lihat dari samping. Nah, modelnya ini kan teman-teman ini turun ke bawah. Nah, ini turun ke bawah. Nanti ini akan kita luruskan dan kita sesuaikan dengan ini bodinya nih. Ini teman-teman bodinya bisa dilihat. Ini bodi apa? Nah, pasti familiar nih bodinya, bodi Vitara. Sudah familiar ya Om ya. Om Pri udah siapkan bodi Vitara. Siap. Ya. Nah, ini kenapa? Saya mau tanya juga, Om Pri kenapa kok milih bodi Vitara atau Escudo kah, keluarga Suzuki? Siap. Coba Om Pri gimana sih? Kalau dari kita sendiri Om, karena pengalaman kita kan punya Jimny ya teman-teman.
Kita saat kita menggunakan mobil Jimny itu dengan hanya 2 pintu terbuka depan. Coba lihat Hanya 2 Coba pintu lihat. terbuka depan. di Jadi dalamnya mungkin. di dalamnya. Ya, ini masih hancur ya, teman-teman, masih hancur. Nanti akan kita setup. Nah, ini menggunakan apa, Om Pri? Ya, bodi Vitara. Jadi Double seat ya. double seat, ya, Nah, double jadi ada baris pertama, Dan baris teman-teman ada baris kedua. Nah, Jadi nanti ini teman-teman, kenapa kita harus kita menggunakan bodi Vitara? Yang pertama kita punya cabin yang lebih luas. Cabin lebih luas. oh, dan jadi kita bisa- ukuran ya. Ukuran Om. Ukuran. Jadi ukuran Om. Kapasitas penumpang. Kapasitas penumpang ukuran dan kita juga. bisa membawa navigator bisa lebih dari 1. Ya. Selama ini pengalaman kita off-road kita hanya membawa 1 navigator. Kalaupun dia di belakang menggunakan Jimny itu susah untuk keluar masuk aksesnya Om. Betul, betul. Pertama akses. Betul. Dan kenapa kita menggunakan ini Vitara ya tadi karena kapasitas lebih besar dan Vitara ini apa namanya bisa menampung lebih banyak Secara apa kapasitas ya. secara kapasitas menampung apa namanya logistik ya Om. Logistik. Nanti logistik di Oke, belakang. bisa dilihat Bisa dilihat. teman-teman nih di belakang. Di belakang ini selain jok, nantinya itu ada bisa dibikin tempat untuk cargo barrier Cargo barrier Om. atau Ini, untuk membawa logistik kita ya, Ya. spare part, spare part dan bahan makanan, Siap. barang-barang lainnya. Nah, jadi ya, masih menurut hancur. Om Pri, bodi Vitara ini lebih apa ya, lebih bisa maksimal gitu Ya. untuk off-road ekstrim. Ekstrim mau dia short trip maupun long trip ya. Ya. Oke. Berarti pertimbangan Om Pri itu seperti itu. Berarti dia lebih mementingkan pertimbangannya kapasitas penumpang, barang juga bisa diangkut banyak, dan selain itu satu Om Pri kelebihannya. Apa, Om? Menurut saya ini kelebihannya bodi Vitara itu dari segi bobot lebih ringan Lebih ringan. daripada bobot asli hardtop. Iya, Ya. betul. Nah, itu lebih ringan. Jadi pertimbangannya off-road ekstrim itu pertama kita selain engine-nya kapasitasnya besar, tapi dia tenaga besar, tapi dia juga harus memiliki apa namanya, didukung oleh bodi yang ringan, ringkas, lincah. Ya. Ya, kalau kita bisa lihat ini Vitara ini wheelbase rodanya itu 2,30 m standar 30. Vitara. 2,30 m teman-teman. Nah, sedangkan untuk ini sasis hardtop itu standar hardtop ini wheelbase antara roda depan dengan roda belakang itu ada 2,40 m. Ya, nanti kita akan sesuaikan sesuai dengan kebutuhan, apakah tetap 2,40 m atau 2,45 m seperti Thanos atau 2,50 m. Tergantung nanti kebutuhan ya, Om Pri ya. Karena untuk di pengalaman kami untuk di medan super ekstrim itu untuk menaklukkan handicap itu Om Pri biasanya itu yang paling stabil itu terhadap tanjakan, turunan, miring, negatif ya, artikulasi itu di 2,40 m sampai 2,50 m. Itu paling menurut kami yang paling normal dan paling bisa mengatasi lah rata-rata untuk kebutuhan trek kita yang ekstrim. Kemudian yang lain nanti akan segera menyusul. Ini akad nikah ya ceritanya. Iya. Ini akan nanti dinaikkan ke sasis hardtop. Ya, sambil menunggu pemasangan seperti alternator, pompa power steering, juga kompresor AC, juga nanti sekalian masang langsung dengan radiator. Oh iya Om, tadi Om kita sudah kedatangan juga Om. Ayo. Swing arm ya. Kalau Oh kita iya, betul. boleh kita lihat Om? Ya, jadi ini teman-teman ya. Tadi kan di sistem suspensi di belakang itu sistem per daun yang konvensional, tapi yang di depan, nah ini Nah, di teman-teman. depan lagi Om. Ini istimewa nanti nih Om. Jadi teman-teman Om Pri, dia sudah kita rancangkan, sudah diskusi, kita melihat untuk kebutuhan di medan super ekstrim. Depan untuk suspensi tetap yang paling ideal adalah sistem arm. Ya, jadi arm sudah disiapkan. Nah, teman-teman bisa lihat nih, udah baru datang. Ya. Udah baru datang teman-teman. Dan udah dirakit setengah jadi sama nih. Ini sama ini. Nah, ini. Mang Sama ini Badul orangnya nih. Nah, ini emang Badul nih. Mang Badul. Ya. Ini bikinan tangan, teman-teman. Handmade. Handmade. Oh ya. Platnya handmade, ya. Kecuali arm. Arm punya ini tipenya yang PX80 ya, Om Pri ya. Ya, PX80 untuk pasang di arm depan. Kemudian ini unboxing nih.
Ini Nah, ada sekalian Om. datang juga, baru datang Dari nih. Medan ya Om ya, ini Om. Ya dari Medan nih teman-teman Medan, terima kasih dukungannya untuk support untuk part ini Borem Steer atau Worm Steer namanya ya, untuk setir ya supaya lebih ringan. Ini tipenya punya Toyota PX kah? PX Om. PX ya, ini PX juga, armnya PX teman-teman. Jadi kami rekomendasikan kalau Anda membangun untuk sistem suspensi depan, karena menggunakan nanti shock, coilover shock yang teruji, kemampuan reboundnya, kemampuan peredamannya itu adalah sistem suspensi memakai arm dan sistem rem shock, coilover shock. Siap. Nanti mereknya apa ya? Masih rahasia ya. Coilover shocknya pakai apa? Rencananya pakai King Om. Wah luar biasa. Treble-nya treble 12 apa 14? 12. 12 cukup ya teman-teman, 12 treble untuk shock coilovernya, kemudian menggunakan mungkin ya kalau tidak salah menggunakan rumah atau selongsongnya itu 2,5 in. Nah, itu teman-teman untuk kita sementara hari ini kita review itu. Kita tunggu tanggal mainnya, nanti naik akad nikahnya, semoga segera bisa dinaikkan. Siap, siap. Ya, terima kasih. Ya. Salam off-road. Salam off-road. Go. Go.